Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate perkembangan terakhir mengenai kasus robot trading Viral Blast. Ya, ini robot trading yang kasusnya sementara sepertinya adem ayem. Tapi baru-baru ini ada update terbaru dari Bareskrim. Tapi sebelum kita lihat update terbaru dari Bareskrim, kita lihat dulu ya berita dari media Indonesia. Kita lihat Selasa 22 Maret 2022 lalu. Maret, April, Mei, Juni, kira-kira 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Di sini judulnya, kerugian korban Viral Blast capai 1,2 triliun. Wih, besar ini ya. Walaupun kalau mau ditotal lagi semuanya pasti lebih besar ya. Di sini sekilas kita lihat Polri mengungkapkan kerugian korban investasi bodong robot trading Viral Blast. Lengkapnya Viral Blast Global milik PT Trust Global Karya, kerugian korban mencapai 1,2 triliun. Terdapat sekitar 12.000 member trading yang terkena penipuan mencapai 1,2 triliun, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan dalam keterangan tertulisnya. Wisnu membeberkan modus operandi penipuan, kita sudah tahu lah ya, money game Ponzi. Menurut dia, para tersangka melalui PT Trust Global Karya mula-mula memasarkan e-book dengan nama Viral Blast, tapi akhirnya tradingnya bodong. Kira-kira gitulah, kita sudah tahu ya. Tapi menarik di sini, pernyataannya terdapat 12.000 member trading dengan kerugian 1,2 triliun. Nah, yang di berita ini nggak jelas apakah 12.000 member ini semuanya melapor. Apa cuman perkiraan saja ada 12.000 member dengan kerugian 1,2 triliun. Oke, ini menarik kan? Lanjut deh. Nah, angka itu sepertinya didapat dari pemberitaan sebelumnya. Menurut saya, karena kan tadi media Indonesia beritanya 22 Maret. Ini ada berita dari Suara Jatim 3 Maret. Kira-kira 19 hari sebelumnya. Di sini dikatakan korban Viral Blast Global datangi Polda Jatim karena kan dia berpusat di daerah Surabaya, ya kan? Belasan ribu member merugi total 1,2 triliun. Jadi di sini diperkirakan ada belasan ribu gitu ya. Tapi yang datang melapor cuma beberapa. Tapi nggak jelas juga apakah yang beberapa ini mewakili belasan ribu member itu. Nah, kita lihat saja nih beritanya. Ya. Korban penipuan PT Global Trust Karya atau Viral Blast Global, Daniel namanya, mendatangi SPKT Polda Jatim pada Kamis 3 Maret lalu. Ia dan 3 korban lainnya, jadi ada 4 orang ya, mewakili. Nah, ini menarik ya. Mewakili 12.000 member dengan total kerugian senilai 1,2 triliun. Saya asumsi ya, karena beritanya dikatakan mewakili 12.000 member, jangan-jangan memang betul ada 12.000 member memberikan surat kuasa lah gitu ya kepada Daniel dan 3 orang korban ini, ya kan? Nah, di sini ya komplainnya atau aduannya ya tadi iming-iming keuntungan robot trading tapi yang ternyatanya bodong, ya kan? Catat ya. Ia dan 3 orang korban lainnya mewakili 12.000 member. Saya asumsi ada 12.000 surat kuasa kira-kira. Wih, tebel banget ya. Kalau 500 satu rim aja sekian, ini 12.000. Waduh, 24 rim. Wih, tebal kali ya surat kuasanya. Mungkin ini saya mengira-ngira ya. Nah, di sini tetapi ada juga sebelum di Surabaya itu dilaporkan ke Polda Jatim di Februari, tepatnya 23 Februari 2022, juga ada puluhan korban robot trading Viral Blast yang lapor ke Polda Metro. Nah, di sini ada 30, bukan 30 ya,
puluhan korban robot trading melaporkan dugaan penipuan investasi robot trading Viral Blast milik PT Trust Global Karya. Korban berjumlah 30 orang leader trading skema Ponzi. Jadi yang korbannya leader. Oke deh. Nah, total kerugian yang dialami para korban mencapai 210 miliar. Berarti di Jakarta ada 210 miliar. Jadi kalau tadi di Jatim ada 1,2 triliun, harus ditambah dengan yang di Polda Metro Jaya ada 210 miliar. Jadi kalau saya catat ya, saya 1,2 T ditambah 210 M, jadi sekitar 1,4 T kalau ditambah dengan laporan yang di Polda Metro Jaya ya. 1,4 triliun. Itu yang di Polda Jatim dan di Polda Metro Jaya. Ya. Nah, dilaporkan owner-ownernya ini atas dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU dan penipuan. Nah, Sabtu lalu, iya ini 18 Juni, ya. Sabtu malam lagi ini, ya. Detik News menurunkan berita bahwa Bareskrim sita uang 23 miliar terkait kasus robot trading Viral Blast. Saya sedih juga dengarnya ini ya. Berita mengenai Bareskrim sita uang 23 miliar ini sebenarnya bukan berita baru. Di berita-berita sebelumnya juga sudah sempat disebutkan, cuman nggak tahu kenapa ini minggu lalu diumumkan lagi. Kalau benar demikian, artinya ya belum ada tambahan aset sitaan. Dengan kata lain, belum ada tambahan aset sitaan. Karena angkanya masih 23 M. Padahal kalau tadi kita lihat, laporan di Polda Jatim 1,2 T, di Polda Metro 210 miliar. 1,41 triliun. Sedangkan uang yang disita cuma 23 M. Belum bertambah. Umpama dah. Nanti ini disidang dan diputuskan dibagi kepada para korban. Yang tadi di Jatim sebut saja benar ada 12.000 surat kuasa. Saya bingung ya, 23 M dibagi-bagi kepada orang-orang yang kerugiannya 1,41 triliun. Dapatnya berapa itu? Itu pun kalau diputuskan dibagi gitu ya kepada korban. Tapi oke lah, kita maju dulu ya. Di sini Bareskrim Polri menegaskan kembali menyita uang senilai 23 miliar dari kasus robot trading Viral Blast. Dari jumlah tersebut, 1,5 miliar itu diantaranya berasal dari klub sepak bola Persija, Madura United, dan Bayangkara FC Football Club. Nah, total uang yang sudah disita tepatnya 23 miliar 45 juta. Yang mana 1,5 miliar diantaranya dari Madura United, Persija, dan Bayangkara FC katanya ya. Kata Kasubdit 3 di TV Deksus Bareskrim Polri Kombes Robertus Yohanes Dedeo kepada wartawan Sabtu 18 Juni lalu. Baru berapa hari? Ini kan Senin, Minggu, Sabtu, baru 3 hari yang lalu ini berita. Dalam kasus ini, di TV Deksus Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu RPW, MU, ZHP, dan PW. Namun tersangka PW, Putra Wibowo, masih diburu dan telah masuk daftar pencarian orang DPO. Dengar-dengar nih, saya nggak tahu benar nggak ya, katanya Putra Wibowo sudah ganti kewarganegaraan dan kabur ke Thailand. Coba nanti kalau saya ke Thailand, saya cari juga nih Putra Wibowo. Saya bercanda ya. Nah, selanjutnya Robertus juga mengatakan pihaknya juga menyita uang dari para tersangka, yaitu 20 miliar. Ya, 24 juta dari exchanger dan 1,4 dari sebuah dealer di Surabaya. Uang 1,4 merupakan down payment uang Mercy tersangka PW Putra Wibowo dari dealer di Kedaung, Surabaya. Lebih lanjut, Robertus mengatakan penyidik telah merampungkan berkas atas nama 3 tersangka, yaitu RPW, ZHP, dan berkas perkara ketiganya telah dinyatakan lengkap oleh JPU alias P21. Nah, inilah yang Indra Kents ini, kasus Indra Kents, dia kan diperpanjang sampai 24 Juni, Jumat ya. Dan berkasnya masing P19 belum lengkap. Nah, kalau robot trading Viral Blast
ya berkas perkara ketiganya ini, kecuali Putra Wibowo yang masih DPO, sudah P21. Artinya sebentar lagi masuk sidang nih. Sudah P21, sudah lengkap. Jadi di satu sisi kabar gembira. Kalau yang korban binomo Indra Kents masing harap-harap cemas karena masing P19, ini sudah P21. Tinggal masuk sidang. Cuma masalahnya uangnya yang disita cuma 23 miliar. Dari 1,41 triliun kerugiannya. Jadi kalaupun diputuskan untuk dibagi kepada korban, bagaimana gitu ya? Uangnya kecil sekali. Ya. Nah, di sini dijelaskan 1,5 M disita dari Persija, Madura dan Madura United gitu ya. Ya, Anda baca aja ya. Dan Bayangkara FC ya. Sebagai barang bukti sudah disita. Itu adalah uang sponsorship. Kemudian di sini dikatakan terus melacak aliran dana selain tadi ya, selain yang Persija, Madura United dan Bayangkara, di sini tercatat ada juga PS Sleman. Ya nggak tahu dan ya. PS Sleman bagaimana nih? Menarik juga ya. Atau PS Sleman ini yang Bayangkara, saya nggak tahu deh, jelas ya. Nah, jadi demikian ya yang sudah disita 1,5 miliar dari klub-klub sepak bola. Jadi totalnya tadi ya sudah dijelaskan total 23 miliar. Nah, tapi ada yang menarik ini. Menarik tapi ini berita bulan lalu, 12 Mei. Saya nggak tahu ini kerugian korban Viral Blast mencapai 22,9 miliar. Padahal tadi jelas di Polda Jatim 1,2 miliar, yang melapor di Polda Metro Jaya 210 miliar. Jadi kan total 1,41 triliun. Tapi saya nggak tahu kenapa berita 12 Mei ini disebut cuma 22,9. Entah kenapa, nggak tahu. Apakah ini yang sudah terverifikasi? Saya tidak tahu. Tapi kalau benar cuma 22,9 miliar, maka artinya uang yang disita 23 miliar itu kira-kira pas-pasan gitu. Kira-kira pas-pasan untuk dikembalikan kepada korban. Kalau benar ya berita 12 Mei ini dari IDN Times ini benar. Cuman 22,9 miliar. Padahal yang sebelumnya berita-beritanya di Polda Jatim saja 1,2 triliun. Iya, 1,2 triliun catatan saya mewakili berapa? 100 ribu lebih orang ya. Iya. Nah, dan yang di Polda 210 miliar. Ya, kan menarik ini. Ya, di Polda Jatim 12.000 member. Nggak tahu apakah benar ada surat kuasanya yang totalnya 1,2 triliun. Dan yang di Polda Metro Jaya saja 210 miliar. Tapi ini saya nggak mengerti kenapa cuma disebut 22,9 miliar. Apakah ini yang sudah terverifikasi atau apa, saya nggak tahu. Jadi itu saja perkembangannya. Jadi intinya Barreskrim Polri sudah menyita 23 miliar. Kalau dari IDN Times ini total kerugiannya 22,9. Artinya bisa balik semua. Tapi kalau dari berita-berita sebelumnya yang melapor di Polda Jatim, ada berapa orang tadi mewakili 12.000 orang, kerugian 1,2 triliun. Dan yang di Polda Metro 210 miliar, totalnya 1,41 triliun. Saya nggak tahu nih ya. Kalau benar 1,41 triliun, maka uang ini kecil, 23 miliar. Tapi kalau ini yang benar, 22,9, maka yang dikembalikan chance-nya bisa 100%. Oke, itu saja perkembangan dari Viral Blast. Silakan nantikan persidangan dari kasus Viral Blast karena berkas perkaranya sudah P21. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.